Kalau copywriting yang berlebihan tidak sesuai kenyataan nih balik ke mana dulu ya, mungkin ke kata-katanya kali ya, kata-katanya terlalu banyak, jadi bikin nggak sesuai sasaran. Jadi kalau saran aku, kalau misalnya bikin copywriting itu yang kalau bisa jangan banyak banget kata-katanya yang kayak aku bilang tadi, paling enggak satu kalimat atau dua empat kata gitu, empat kata itu baik gitu, karena semakin banyak itu malah semakin menyulitkan orang buat menghafal. Jadi balik lagi sih, harus sering explore, sering-sering gimana ininya medianya gitu. Enggak. Jadi aku udah banyak juga lihat teman-teman aku yang bahkan dari basic yang jauh banget sih, dari fisika, dari ekonomi gitu kan, masih banyak juga gitu, malah nggak berkaitan banget gitu, tapi mereka punya kelebihan di nulis seperti itu. Jadi mereka bisa bisa jadi mereka mengeksplor lagi karena suka nulis untuk bikin copywriting yang baik kayak gitu. Jadi kalau aku sih yang paling penting bukan, kalau sekarang kerjaan nggak selalu berkaitan dengan jurusan sih, kecuali memang berhubungan dengan profesi ya, kayak dokter gitu kan, perawat itu kan nggak mungkin cross major gitu kan. Kecuali mungkin dokternya masuk jadi influencer mungkin, atau dokternya jadi pebisnis yang salah. Tapi kalau kitanya nih yang jurusan yang IPS tiba-tiba jadi ujuk-ujuk dokter kan nggak bisa ya. Nah kalau misalnya karena ini copywriting ini ilmu yang bisa dibilang ilmu sosial ya, ilmu bisnis juga, dan itu kita bisa belajar gimana aja, nggak harus sih punya basic itu, tapi emang dengan bisa dibilang karena aku base-nya komunikasi, aku punya lebih apa ya, keberuntungan untuk belajar lebih mudah karena emang udah ada base-nya waktu kuliah dulu gitu. Tapi kalau teman-teman dari yang lain juga bukan nggak mungkin bisa jadi copywriting gitu, copywriter, karena sekarang juga udah banyak kan platform-platform belajar kayak sekarang nih gitu kan, teman-teman bisa belajar nih, ini udah benar-benar udah semuanya sih yang disampaikan gitu, teman-teman tinggal eksplorasi, pelajari, kemudian juga praktek. Tadi aku sempat sampaikan juga, karena copywriting ini banyak banget channelnya. Kalau cara metodenya tadi udah disampaikan ya. Kalau untuk tolak ukurnya, kalau kita pribadi itu balik ke kita punya insight gitu kan. Kalau di sosial media itu kita ada, kalau Facebook mungkin ada ininya gitu kan, ada insight, channel insight-nya, kemudian ada insight advertise-nya juga kalau iklan. Jadi kita bisa tahu konversinya berapa. Tapi balik lagi, nggak semua juga berkait benar ya, nggak semua juga benar. Teman-teman harus lebih telisik lagi tuh. Kira-kira yang salah ini copywriting-nya, atau bisa juga salah sasarannya gitu. Jadi kita salah set gitu kan. Mungkin kita copywriting-nya tepat, tapi pas kita set itu mungkin buat usia atau kalangan yang berbeda, atau punya interest dan niche-nya yang berbeda gitu. Makanya menurut aku tuh copywriting sama digital marketing dan marketing itu benar-benar kayak imbang gitu, harus kita pelajari bareng. Nah kalau secara gampangnya sih, kalau aku pribadi melihat berhasil apa enggak itu dari bagaimana orang mengingat dari yang copywriting disampaikan. Kira-kira orang ingat lagi nggak sih campaign-nya itu gitu, mudah nggak diingat, kemudian mudah nggak orang menyebutkan gitu, atau bahkan kompetitor itu ATM gitu dengan copywriting kita, itu pernah sering kejadian gitu kan, kita udah nerbitin duluan, ternyata yang ABC yang brand sana kok bikin mirip-mirip ya, padahal kita duluan, berarti kan wah berarti punya kita bagus tuh gitu. Itu salah satu juga bisa jadi offernya. Walaupun berhasil enggaknya, balik ke bisa konversi itu banyak macamnya, dari impression juga bisa, terus juga kalau dari segi penjualan juga itu khusus untuk penjualan yang sifatnya tuh kayak yang langsung kayak tadi di VS gitu kan, kita jualan di VS ya, kita bisa bandingin tuh antara iklan yang berpakai bahasa A sama bahasa B, promo yang setnya ini A atau B, tuh bisa kita bandingin yang mana yang paling baik. Kalau aku pribadi tuh biasanya membandingkan, jadi kayak yang pakai bahasa ini sama yang ini, kira-kira bagus yang mana gitu, maksudnya dari segi konversinya, dari segi kapan di setnya gitu kan, yang mana biasanya kita lihat. Nah kalau misalnya oh yang ini ternyata berarti konsumennya lebih suka bahasa yang kayak gini, yang berima, ternyata balik kita mungkin ke depannya bakal bikin yang kayak gitu, tapi mungkin lebih berbeda dan bikin unik lagi.
copywriting dengan pemasaran lain. Teknik pemasaran copywriting itu adalah bagian dari teknik pemasaran. Jadi adalah satu, bisa dibilang satu kesatuan sih, nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau teman-teman mau promosi, kalau nggak ada tulisannya, nggak ada penjelasannya ya nggak bisa gitu. Apa gitu, foto gitu kan. Nah, foto pun juga itu berkaitan dengan copywriting juga gitu. Jadi si copywriter itu juga yang menentukan visual untuk disampaikan juga ke audiens itu seperti apa. Kan kita juga tahu ada produk-produk, ada dan segala macam. Jadi ideator untuk membuat konsep untuk yang disampaikan itu juga berkaitan dengan copywriting juga gitu. Berkaitan copywriter juga yang mengerjakannya seperti itu. Jadi bukan sebuah teknik tapi bagian gitu ya, teknik yang tak terpisahkan sih untuk segala macam proses pemasaran gitu ya. Jadi kita tetap harus pakai copywriting, belajar pakai copywriting. Mungkin itu. Boleh aja, asalkan tidak melanggar aturan sih, maksudnya melanggar tata cara. Saya kita juga sering pakai sih, kayak tadi kita ada contoh, aku harus contoh kayak kita ada contoh juga beberapa copywriting yang kita ikut dengan tren-tren yang sekarang sedang viral. Contoh, kita pernah ikut tren ketika ada yang viral di Twitter tentang gaji 8 juta. Ya, kalau misalnya tahu tentang tren itu di Twitter rame tentang ada salah satu case seorang mungkin fresh graduate atau segala macam ketika mengeluh ketika ditawarkan gaji sekian gitu kan. Bahkan ya mungkin untuk kalangan beberapa orang itu gaji yang cukup besar gitu, tapi si orang itu gitu, orang tersebut malah mengeluh di sosial media dan akhirnya viral. Kita akhirnya kita ikut hashtag itu, tapi kita bikin yang berbeda gitu, bukan malah menyudutkan si ini gitu. Maksudnya kita bilang, oh dengan gaji 8 juta kita bisa bikin bisnis loh gitu, kita bisa beli VPS sekian, terus bikin hosting sekian, kita bisa reseller hosting dengan berapa biji yang dapat gitu kan, untungnya dapat berapa gitu. Bisa aja, cuman balik lagi gitu, penyampaiannya itu jangan sampai menyinggung banyak pihak. Kalau bisa sifatnya tetap netral dan juga sifatnya itu juga lebih fun gitu. Jadi harus tahu posisi kita juga, yang aku bilang tadi, copywriter itu harus ada empati. Jadi jangan sampai juga gara-gara mau viral kita malah nggak bisa memilah yang mana kita harus ikut, yang mana enggak. Jadi mesti di filter juga, karena ada juga tuh kayak viral kan tentang politik. Nah, kita sempat debat juga tuh, kita ikut apa enggak, karena takut ketika nanti kita ikut malah kita disangka, brand kita disangka kita adalah pendukung dari A atau B gitu kan. Jadi boleh aja, tapi mesti difilter. Satu yang difilter, kemudian yang kedua kita masih tetap pakai empati, jangan sampai materinya itu menyinggung beberapa pihak atau pihak tertentu. Dan terakhir, tetap menjaga etika dan juga menjaga ini kita gitu, brand tersebut jangan sampai gara-gara viral, kita ikut-ikut viral malah menjatuhkan nilai-nilai brand kita gitu. Itu sih 3 poin itu. Kalau aku sendiri ya portofolionya, kalau teman-teman adalah fresh graduate, teman-teman nggak punya, misalnya belum pernah kerja di mana aja gitu, maksudnya belum kerja, teman-teman bisa pakai remake gitu loh, remake berbagai iklan-iklan yang ada di sekarang gitu. Itu dalam bentuk bisa juga banner gitu kan, atau bisa juga dalam bentuk iklan di media sosial gitu kan. Kita kan juga udah ada ini ya, udah ada banyak aplikasi tools yang membantu, yang walaupun teman-teman nggak bisa ngedesain, tapi teman-teman bisa bikin desain yang bagus gitu ya, visual yang bagus gitu, kayak ada Canva gitu kan, ada PixArt gitu, ada juga yang instan gitu, teman-teman bisa pakai itu. Kalau aku sendiri dulu, kalau sebelum bekerja, masih kuliah, aku melatih untuk copywriting itu di organisasi. Jadi kayak aku ngambil bagian pekerjaan atau mengambil tanggung jawab di bagian humas. Nah, di bagian humas kan kita biasanya tuh kayak mengerjakan promosi tentang organisasi tertentu. Misal kayak di BEM misalnya, kayak di BEM kita mempromosikan tentang kerja nih, struktur kerja, atau misalnya program-programnya mungkin ada kayak festival apa dan segala macam. Nah, kita bisa ambil portofolio kita di situ gitu, mungkin di organisasi kita, di komunitas juga bisa, atau kalau teman-teman ngeblog juga, teman-teman di blog juga bisa mempromosikan blog teman-teman aja gitu, produknya adalah blog teman-teman gitu.
Jadi copywriting itu kan orang melihat bagaimana ini ya tulisan teman-teman gitu ya. Jadi semakin banyak teman-teman nulis, entah itu di media, teman-teman mungkin bisa kirim tulisan teman-teman di media gitu ya. Terus juga teman-teman bisa kirim puisi mungkin atau punya blog teman-teman rajin isi. Nah ketika teman-teman apply untuk jadi copywriter, teman-teman gak harus copywriter sih, maksudnya nggak perlu copywriting yang udah teman-teman bikin gitu, bukan hanya itu aja, tapi bakal dinilai juga dari teman-teman tulisan teman-teman mungkin di media yang udah lolos, misalnya di koran atau di media online tertentu gitu, atau di blog teman-teman bakal dikepoin. Jadi banyak sih membangun cara, dan menurut aku lebih mudah ya ketimbang portofolio desain karena lumayan effortnya, karena untuk bikin portofolio desain tuh kan kayak perlu ini diupload di sini terus kayak remake sana remake sini gitu kan, itu balik lagi. Cuma kalau nulis ini ya karena mungkin aku biasanya suka nulis ya, lebih mudah sih kayaknya karena udah banyak platform yang mendukung untuk itu gitu. Blog-blog juga udah pada banyak yang gratis kan, Instagram juga udah kita bisa nulis gitu, mereka tahu kita nulisnya kayak gimana di sosial media gitu, lengkap nggak gitu kan, masih sering typo nggak gitu. Kalau chat mungkin sering typo, tapi janganlah kalau di media ya, dari typo juga orang bisa lihat kita sering typo apa enggak gitu. Menurut aku sih bisa ya, bisa banget, tapi perlu juga sih menurut aku perlu. Jadi gini, portfolio content writer itu kayak mendukung dari posisi copywriting. Karena bedanya content writer tuh, aku nggak bisa ngebandingin ya kayak lebih mudah mana content writer sama copywriting. Karena balik lagi ke tujuannya, karena content writer kan fokusnya ke konten, jadi kayak bagaimana orang paham dengan informasi yang disampaikan gitu, apakah itu informatif. Terus juga ada SEO juga, biasanya content writer juga pakai SEO juga kan untuk artikel gimana caranya ditemuin organik di Google gitu kan, ada teknik-tekniknya gitu kan. Dan sedangkan copywriting ini lebih kepada keluasan teman-teman menyampaikan sebuah maksud tertentu untuk bagaimana konsumen itu engage dengan apa yang teman-teman, produk teman-teman promosikan, dengan beberapa kata yang nggak begitu banyak gitu. Jadi kayak singkat dan simple kayak gitu. Nah bisa aja gitu, tapi jangan, kalau aku sarannya jangan semua gitu. Saya kayak teman-teman content writer pengen dong jadi copywriter gitu, tapi teman-teman harus punya case tadi yang aku bilang tadi. Teman-teman bisa bikin sendiri gitu, case kayak remake iklan yang udah ada dari brand-brand tertentu, misalnya kayak brand-brand marketplace, entah itu brand yang teman-teman suka. Kalau saran aku, misalnya teman-teman apply di salah satu brand, salah satu perusahaan yang mencari copywriter, dan dia itu berhubungan dengan mereka itu di stakeholder seperti apa, misalnya pendidikan gitu kan, atau di bagian kesehatan atau dan segala macam. Teman-teman bisa tuh bikin study case copywriting sesuaikan dengan case-nya mereka gitu. Bisa juga gitu, aku bikin case nih brand ada iklan seperti ini kayak gini ya gitu, copywritingnya yang aku bikin gitu. Teman-teman bisa pakai bantuan desain juga gitu kan, desain mungkin teman-teman minta tolong sama teman-teman yang bisa desain, atau teman-teman bisa memanfaatkan desain-desain yang free di sekarang banyak juga gitu kan untuk tambahan visualnya. Ya teman-teman bisa bikin remake itu gitu, bisa kasih apa maksudnya, key message-nya seperti apa, personanya apa gitu secara detail. Nah itu bisa jadi porto teman-teman juga gitu, Kak. Harus melulu itu semua gitu. Jadi dan teman-teman harus punya alasan gitu, kayak teman-teman mau mix nih dari content writer ke copywriter. Teman-teman tuh harus ada alasan kenapa sih aku mau switch karir dari situ ke situ gitu. Alasannya apa gitu. Ya kalau bisa misalnya teman-teman ternyata punya base yang baik untuk jadi copywriter dengan yang udah teman-teman kerjakan, maksudnya study case dan juga latihan yang banyak dengan sertifikasi, mungkin teman-teman bisa ikut pelatihan-pelatihan. Nah mereka akan lihat tuh ternyata dia punya kesungguhan untuk mencoba untuk switch posisi ke copywriter. Aku sih kayak gitu sih. Jadi kayak teman-teman banyakin sertifikat, ikut pelatihan gitu kan, bisa juga mendukung, terus bikin case-case tadi berbagai remakein berbagai brand tadi, itu sih untuk portfolio.